Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah, karena pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tetap kita curahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Waidasim, kita bertemu lagi pada hari ini di pembelajaran daring yang sudah sekian kali pertemuan ini. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, pertama yang harus kalian pahami pesan-pesan Bu Mila. Pertama adalah ada 3 hal yang harus kalian pahami selama masa pandemi ini. Pertama adalah nasihat Bu Mila 1, kalian harus tetap menjaga sholat kalian, ibadah kalian, karena selama pandemi ini kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di masa-masa pandemi ini kita bisa dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Yang kedua, selama pandemi ini kalian harus tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring ini. Karena kenapa? Karena motivasi itu ada pada diri kalian. Meskipun Bu Mila sudah menyampaikan banyak hal, tapi kalau kalian tidak ada inisiatif, tidak ada semangat, maka semua itu akan sia-sia. Yang ketiga, yang harus kalian pahami betul, sebelum kalian mengerjakan hal-hal lain, kalian terlebih dahulu harus melakukan absen tiap hari. Karena dalam hal ini Bu Mila masih ada tanggung jawab untuk kenaikan kelas kalian. Itu saja pesan-pesan yang Bu Mila sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pembelajaran daring hari ini. Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, agar selama pembelajaran daring hari ini bisa berjalan lancar, marilah kita membaca Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dunia akhirat. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Hari ini kita akan melanjutkan bab ke-5. Kemarin kita sudah membahas bab ke-4 terkait tentang sukses dalam bergaul. Hari ini bab ke-5 kita akan bahas tentang etika. Etika secara etimologi itu memiliki arti moral. Namun kalau kita ambil dari bahasa Yunani, etika itu berasal dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Atau dalam bahasa Latinnya, etika itu bisa dikatakan mos, diambil dari kata Latin mos yang juga memiliki arti adat kebiasaan. Namun dalam syariat Islam, etika itu memiliki arti dalam bahasa Arabnya adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Di dalam Islam, akhlak yang mulia ini itu sudah tergambar pada perilaku sehari-hari Rasulullah di dalam kehidupannya. Telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita dapat berakhlak yang mulia. Itu dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Sebagaimana yang beliau sabdakan
dalam hadisnya, wa ma bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi keberadaan Rasulullah di muka bumi ini itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang dulu pada zaman jahiliyah, dulu pada zaman Rasulullah ya, akhlaknya manusia pada saat itu adalah orang-orang Mekah, akhlaknya orang-orang Arab itu sangat rusak, di mana mereka itu senang sekali berkelahi, senang mengadakan peperangan, senang pula melakukan perzinahan, juga senang sekali meminum khamr dan berjudi. Perilaku-perilaku seperti itu pada zaman jahiliyah itu sangat rusak, sehingga tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini sebagai Rasul itu adalah untuk memperbaiki akhlaknya orang-orang Arab pada saat itu, di mana mereka sudah amat sangat rusak akhlaknya. Bahkan perempuan-perempuan, istri-istri mereka, orang-orang Arab, ketika pada saat haid atau pada saat datang bulan itu dijauhi atau diungsikan ke tempat yang sangat terpencil, karena dianggap perempuan yang sedang datang bulan itu membawa penyakit yang menular, sehingga mereka perlu dikucilkan. Pada saat itu juga, pada zaman jahiliyah itu, orang-orang Arab juga bersikap terlalu membeda-bedakan anak perempuan dan anak laki-laki, di mana mereka ketika melahirkan anak laki-laki, mereka membangga-banggakan sampai mengadakan pesta yang besar-besaran untuk merayakan kelahiran anak laki-laki. Tapi ketika mereka itu melahirkan anak perempuan, itu dianggap sebagai aib atau dianggap sebagai sesuatu yang dapat membuat mereka malu, sehingga anak perempuan pada zaman itu sangat tidak dihormati, sangat tidak disayang. Kadang mereka juga untuk menutupi rasa malu itu, orang-orang Arab banyak yang membunuh anak-anak perempuan pada saat mereka masih bayi. Nah, perilaku-perilaku seperti ini sudah sangat rusak, sehingga Allah perlu mengutus seorang utusan untuk memperbaiki akhlak manusia, mengangkat derajat manusia kembali kepada fitrahnya, karena pada dasarnya manusia itu adalah mulia. Karena kenapa? Karena manusia itu derajatnya lebih tinggi dari makhluk apapun di muka bumi ini. Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia, itu tidak hanya dia diangkat sebagai khalifah di muka bumi, tapi Allah juga memberikan kemampuan kepada manusia ini dengan dibekali oleh akal, sehingga hal sesulit apapun yang dihadapi oleh manusia, itu manusia akan tetap kuat. Karena kenapa? Karena dia dibekali ilmu oleh Allah. Nah, itulah pengertian dari etika pada hari ini. Bagaimana apa yang telah kalian pelajari hari ini? Semoga apa yang sudah dipelajari materi hari ini bisa kalian pahami. Kalaupun ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung ke Bu Mila, bisa melalui Japri lewat WA, bisa konsultasi, bisa tanya-tanya segala macam hal terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa tetap kalian harus mencatat
apapun yang sudah saya sampaikan melalui video pembelajaran daring ini. Jangan lupa dicatat, dipelajari, nanti pada saat dibutuhkan kalian ada informasi, ada yang kalian pelajari, sehingga ketika ujian kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.